Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Haji Khairani MPD selaku fasilitator sekolah penggerak angkatan 1, yang sama-sama kami hormati para sahabat rumah belajar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, serta para hadirin, Bapak Ibu guru hebat yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya jualah kita dapat berkumpul di sini walau hanya melalui virtual Zoom. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat hingga pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam acara sosialisasi portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar untuk guru PAUD sekota Banjarmasin dan Banjarbaru. Perkenalkan, saya Muhammad Nurkholis yang akan memandu acara sosialisasi hari ini hingga selesai nanti. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan, acara keempat yaitu sosialisasi, acara kelima proses tanya jawab, dan yang keenam penutup. Baik, Bapak dan Ibu, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Bisa di-share screen kan Ustadz Iwan? Apakah bisa di-share screen? Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu, memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh
Bapak Haji Khairani MPD selaku fasilitator sekolah penggerak angkatan 1. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita banggakan para peserta, para sahabat rumah belajar, peserta pembatik level 4 tahun 2022 yang akan berbagi bersama-sama kita pada hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru, khususnya di jenjang PAUD, ya, pendidikan anak usia dini yang ada di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, maupun juga tadi kita lihat ada dari Tanah Laut, ya, dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan. Selamat datang kami ucapkan di kegiatan berbagi dan berkolaborasi sosialisasi pemanfaatan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar oleh sahabat Rumah Belajar 2022 Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu guru, khususnya yang di PAUD, ada yang baru mendengar atau mungkin belum mengetahui tentang apa itu pembatik, ya. Karena para sahabat Rumah Belajar 2022 ini adalah para peserta pembatik level 4 tahun 2022 yang nanti akan menjadi calon duta teknologi nasional tahun 2022. Jadi kegiatan yang diikuti oleh guru-guru yang akan berbagi pada hari ini adalah kegiatan mereka pembatik itu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat dengan pembatik, ya. Nah, kemudian kegiatan atau program ini adalah peningkatan kompetensi TIK, ya, TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi guru dari UNESCO, ya, dan standar kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level, yaitu yang pertama level literasi, yang kedua level implementasi, yang ketiga adalah level kreasi, dan yang keempat atau level 4 adalah berbagi dan berkolaborasi, ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman dari sahabat Rumah Belajar peserta pembatik level 4 Provinsi Kalimantan Selatan yang akan berbagi dengan Bapak Ibu guru PAUD sekalian pada hari ini. Nah, kemudian mereka nanti akan berbagi dengan Bapak Ibu mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan rumah belajar, ya. Dan juga kita akan sampaikan tentang sekilas tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal tentang platform Merdeka Mengajar, dan mudah-mudahan juga untuk platform rumah belajar juga sudah mengetahui, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti hari ini akan mendapatkan yang lebih banyak lagi, ya, terkait dengan platform rumah belajar ini. Nah, portal pembelajaran rumah belajar ini adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar, ya, serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas, ya. Nah, rumah belajar ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0, ya, yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau kejuruan sederajat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada hari ini, pada siang ini, para teman-teman sahabat rumah belajar akan lebih banyak nanti mencontohkan, ya, sepertinya akan mencontohkan tentang platform atau fitur-fitur yang ada di rumah belajar, ya, baik fitur utama maupun fitur pendukung, yang khususnya nanti contohnya yang PAUD seperti apa, yang bisa kita maksimalkan nanti di pendidikan anak usia dini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan rumah belajar ini, kita akan dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, ya. Dan nanti juga akan disampaikan, ya, oleh para sahabat rumah belajar. Ini bisa kita akses bukan hanya di laptop, ya, tapi juga bisa melalui media handphone atau smartphone kita, ya, sehingga dan seluruh konten yang ada di rumah belajar itu dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis, ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita sekilas akan melihat, ya, sejauh mana untuk terkait dengan platform Merdeka Mengajar, ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita mendengarkan
paparan tentang fitur-fitur yang ada di rumah belajar ya, Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman sahabat rumah belajar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sebagian besar sudah mengakses platform Merdeka Mengajar ini dengan akun belajar ID-nya. Nah, ini teman-teman sahabat rumah belajar juga diantaranya akan memandu kita atau mendampingi kita juga untuk memaksimalkan akun belajar ID yang ada di kita semuanya ya, Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, di platform Merdeka Mengajar itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar. Jadi kita bisa menggunakan juga ada asesmen murid dan perangkat ajar, termasuk PAUD ya, juga ada di situ. Kemudian pengembangan diri, ada pelatihan mandiri dan komunitas. Nah, Bapak Ibu, di pelatihan mandiri di situ ada banyak sekali materi-materi tentang implementasi kurikulum Merdeka yang khususnya nanti juga terkait PAUD. Nah, bisa dilihat di situ. Kemudian di komunitas juga banyak sekali komunitas yang khusus nanti guru-guru PAUD maupun komunitas yang secara umum ya. Nah, kemudian di video inspirasi ini Bapak Ibu juga akan melihat nanti video-video tentang kurikulum Merdeka khususnya dan hal-hal yang nanti bisa menginspirasi kita semua termasuk bukti karya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian nanti bisa kita maksimalkan juga platform Merdeka Mengajar ini untuk meningkatkan kompetensi kita, kapasitas kita sebagai seorang guru dan pembelajaran kita. Nah, kalau kita buka ya Bapak Ibu di perangkat ajar misalnya, maka Bapak Ibu akan dapat melihat ya nanti berbagai hal ya terkait dengan perangkat ajar ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat nanti di sini. Kemudian yang berikutnya kalau di pelatihan mandiri ini mungkin paling sering diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali topik-topik yang bisa kita ikuti dan termasuk nanti juga topik untuk PAUD, misalnya perencanaan pembelajaran PAUD. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah PAUD-nya misalnya sudah IKM secara mandiri ya ataupun juga yang sekolah penggerak, maka kita akan memaksimalkan perencanaan pembelajaran PAUD di platform ini. Kemudian ada juga asesmen PAUD ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk di PAUD, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid yang ada juga di PAUD ya. Bapak Ibu yang dengan PAUD, kemudian Bapak Ibu nanti juga akan melihat untuk di pembelajaran ataupun peningkatan kemampuan kapasitas kompetensi kita. Nah, misalnya ada 13 video tentang panduan platform Merdeka Mengajar, ada 5 video mengenal rapor pendidikan, ada 4 video tentang rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan, ada 7 video kurikulum Merdeka, ya, dan berbagai video materi webinar lainnya yang bisa kita saksikan di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saja banyak sekali hal-hal yang perlu kita maksimalkan, kita manfaatkan dari platform Merdeka Mengajar ini, maka sangat penting sekali bagi kita untuk terus memanfaatkannya. Nah, selain itu, ada juga yang satunya adalah rumah belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian akan mendengarkan setelah ini tentang paparan apa saja yang ada di rumah belajar, apa saja fitur-fitur utamanya, apa saja fitur-fitur pendukungnya, dan apa saja yang bisa kita maksimalkan, kita gunakan untuk di jenjang pendidikan anak usia dini, baik oleh gurunya maupun oleh siswanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairani, MPD selaku Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 1 atas sambutan dan kata pengantar untuk kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu memasuki acara selanjutnya yaitu sosialisasi tentang aplikasi atau portal rumah belajar yang akan disampaikan oleh para sahabat rumah belajar Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Untuk penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rijali. Kepada beliau, apakah sudah hadir? Pak Holis mungkin foto bersama dulu ya. Pak Holis mungkin boleh. foto bersama Kalau mau dulu. foto bersama dulu. Bisa. Baik, Bapak dan Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin kita buka videonya dulu. Kita foto secara formal terlebih dahulu.
Silahkan Ustazah Hima. Nanti Iwan bantu SS-kan ya. Yep. Kita pakai pose rumah belajar, Bapak dan Ibu. Bisa dilihat seperti di gambar. Foto rumah belajar. Oke, 1, 2, 3. Baik, Iya. terima kasih. Pose PMM, Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Iwan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kegiatan sosialisasi kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Rijali tentang aplikasi atau portal rumah belajar. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Khalis. Sudah terdengar suara saya Bapak Ibu? Apakah sudah terdengar? Terdengar jelas, Pak. Dengar, Pak. Oke. Terima kasih. Ustadz Khalis boleh minta tolong di share screen kan? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita aturkan kepada Allah yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, kemudian kita bisa belajar bersama, dan khususkan bagi kami bisa berbagi kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, tentang portal rumah belajar. Oke. Sampai mana ya? Puji syukur kita aturkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, khususnya Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Portal rumah belajar tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Khairani selaku fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 1. Nah, Bapak Ibu guru hebat, portal rumah belajar ini bisa kita kunjungi langsung di belajar.kemdikbud.go.id bagi yang menggunakan PC atau laptop ya melalui web belajar.kemdikbud.go.id, atau kalau Bapak Ibu pengen download aplikasinya di Play Store juga ada, tinggal tuliskan atau ketikkan rumah belajar. Nanti akan muncul rumah belajar dan Bapak Ibu bisa download. Nah, untuk saat ini adalah tampilan saat Bapak Ibu membuka di webnya, ya, di portal rumah belajarnya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ternyata portal ini sudah digunakan atau sudah orang-orang yang sudah bergabung pada portal rumah belajar ini sekitar 278.687 guru dan ada 667.688 siswa. Nah, portal rumah belajar ini salah satu pendukung bagi kita sebagai seorang guru untuk baik mencari bahan ajar, solusi untuk belajar siswa secara mandiri, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Nanti akan lebih dalam kalau kita lihat nanti fitur-fitur yang apa aja saja yang ada di dalamnya. Oke. Nanti saya akan jelaskan secara singkat terlebih dahulu, secara umum semuanya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya tentang fitur apa saja yang bisa kita gunakan, khususnya bagi guru-guru
PAUD di Kota Banjarmasin maupun di Kota Banjarbaru, maupun yang di luarnya ya, yang kalau ada di ruang kita ini. Oke, fitur yang pertama adalah sumber belajar. Nah, pada fitur ini menyajikan materi ajar bagi siswa, guru berdasarkan kurikulum. Jadi nanti di sumber belajar ini ada video pembelajaran, audio pembelajaran, juga konten web. Ya. Kemudian ada kelas maya. Nah, kelas maya ini seperti learning management system ya. Ya, bukan seperti, tapi memang learning management system. Ini seperti kelas-kelas yang dahulu kita lakukan saat pandemi. Ya, itu aja ya sekilas saja. Kemudian ada fitur utamanya Lab Maya atau Laboratorium Maya. Kemudian ada bank soal. Lanjut lagi, Ustaz. Kita mengenal aja dulu ya. Untuk fitur pendukungnya, oke, lihat selengkapnya. Nah, Bapak Ibu kalau scroll ke bawah nanti ada fitur pendukungnya. Kalau Bapak Ibu klik, dia akan menampilkan ada 8 fitur pendukung. Pertama, peta budaya, kemudian ada buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, blok pena, idugame, dan augmented reality. Nah, itu yang ada di portal Rumah Belajar Bapak Ibu. Nah, tadi ada 4 fitur pendukung, kemudian ada 4 fitur utama dari portal Rumah Belajar dan 8 fitur pendukung yang disediakan di portal Rumah Belajar. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya peserta pembatik di level 4. Mungkin itu dari saya, sekedar menyebutkan saja fitur-fitur apa saja yang ada yang bisa digunakan dan yang ada di portal Rumah Belajar. Mungkin begitu Bapak Khalis, boleh dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bapak Rijali tentang aplikasi portal Rumah Belajar. Wah, ternyata Bapak Ibu banyak sekali fitur utama dan fitur pendukung dari aplikasi Rumah Belajar. Nah, apa saja sih isi atau konten dari fitur-fitur tersebut? Nah, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh SRB kita yang kedua, yaitu Ibu Fatma. Kepada Ibu Fatma, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Khalis atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur pendukung dari Rumah Belajar itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang blok pena. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang senang menulis, bisa menuangkan tulisannya lewat blok pena ini. Nih. Pena Rumah Belajar adalah blok rumah belajar yang menyajikan berita, opini, atau artikel terkait pendidikan. Blog ini menjadi sarana bagi Bapak Ibu untuk dapat mempublikasikan tulisan yang telah dibuat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu suka menulis berita atau opini ataupun artikel, bisa nanti masuk ke Rumah Belajar dan menuangkannya lewat sini. Nah, ini tampilan untuk blok pena itu sendiri. Ini contoh berita, contoh artikel, dan contoh opininya. Kemudian yang berikutnya ini ada tentang augmented reality. Di sini konten pembelajaran augmented reality ini merupakan media pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melihat
objek-objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, sepertinya anak-anak PAUD bisa diajak untuk melakukan ini ya, Bapak Ibu. Jadi konten pembelajaran augmented reality ini tersedia pada portal Rumah Belajar. Ini sudah dikembangkan dari jenjang PAUD. Dan pemanfaatan konten pembelajaran augmented reality ini bisa menggunakan handphone. Jadi bisa diinstal di handphone, kemudian dengan mengamati objek yang sudah disediakan itu nanti gambarnya bisa terlihat lebih nyata. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengajak anak-anak ke kebun binatang tanpa mendatangi kebun binatang. Nah, seperti itu mungkin gambarannya sedikit. Untuk selanjutnya, ini untuk tampilan ya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Fatmah yang sudah menjelaskan tentang fitur blok pena dan augmented reality. Nah, Bapak Ibu, augmented reality ini merupakan salah satu fitur unggulan juga di aplikasi Rumah Belajar, yang mana siswa itu dapat memproyeksikan benda-benda yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi, Bapak dan Ibu. Nah, penggunaannya selain bisa dengan laptop, juga bisa anak-anak menggunakannya dengan smartphone mereka. Baik, itu saja pengantarnya. Kemudian untuk sosialisasi yang berikutnya ini akan disampaikan oleh Ibu Himalini Alfiana. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Mau cek sound dulu ya, apakah sudah terdengar? Terdengar, Bu. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu walaupun secara daring melalui Zoom ya Bapak Ibu ya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Hairani yang hari ini sudah bersedia hadir untuk memberikan pengantar pembukaan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian selamat bergabung juga untuk SRB Kota Banjarmasin. Kemudian kepada ibu-ibu atau bapak-bapak PAUD, guru PAUD, selamat bergabung juga. Nah, semoga hari ini kita bisa sama-sama belajar dan berbagi ya Bapak Ibu ya. Baik, saya mau share screen dulu. Oke, nah sekarang sudah tampil ya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Rizali sebutkan sebelumnya, kalau fitur dari portal rumah belajar itu yang utama ada 4, yaitu kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Nah, tapi tentu saja untuk jenjang PAUD itu terbatas seperti itu. Nah, saya akan bukakan satu fitur utama yang di dalamnya Bapak Ibu guru PAUD bisa menggunakan untuk jadi bahan pembelajaran. Nah, saya bukakan fitur sumber belajar. Nah, pada tampilan berikut ini saya dalam posisi tidak login ya Bapak Ibu. Jadi fitur sumber belajar ini bisa digunakan walaupun tidak login, hanya saja terbatas untuk kita memberi komentar. Nah, itu belum bisa. Tapi kalau kita mau memasukkan konten ataupun memberi komentar kepada video yang tersedia, kita bisa login terlebih dahulu. Nah, seperti itu.
Nah, di sini tersedia konten, ada yang berupa video, kemudian ada yang berupa web juga, dan ada juga berupa audio. Nah, di sini pada tool search, nah kita bisa langsung cari sesuai jenjang atau judul. Nah, jadi misalnya nih ya, karena kita hari ini bergabung dengan guru-guru PAUD, nah kita akan ketikkan di sini langsung jenjangnya saja, PAUD. Nah, kemudian saya pilihnya yang konten, yang video. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, di sini akan tampil beberapa konten yang tersedia. Kalau ingin menampilkan lebih banyak lagi, kita tinggal klik konten lainnya. Nah, di sini ada macam-macam konten yang bisa kita ajarkan kepada murid-murid PAUD, atau misalnya menampilkan video yang berisi materi-materi PAUD. Nah, di sini juga banyak sekali. Nah, bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Nih, saya coba klik satu ya, ikan dan macam-macam. Misalnya saya klik, langsung saja klik judulnya. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, karena kita tidak login, maka kita tidak bisa memberi komentar. Nah, saya percepat ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengajarkan anak-anak juga materi ya, atau ilmu-ilmu yang baru yang menarik lah Maaf gitu Bu, ini untuk suaranya putus-putus. oh ya, anak-anak PAUD gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada berupa audio tadi ya. Ada sumber belajar. Oh iya, maaf. Sepertinya jaringannya agak ini ya, agak bermasalah. Sebentar saya stop share dulu. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu untuk sumber belajar yang disediakan oleh Pusdatin. Nah, jadi kita sendiri sebagai guru bisa belajar, kemudian kita sendiri pun bisa mengajak murid-murid kita untuk belajar bersama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain sumber belajar, semoga suaranya tidak putus-putus lagi ya. Nah, selain sumber belajar, kadang anak-anak itu kan senang menonton yang penuh gambar dan penuh warna, terus ada suara, ada animasi juga. Nah, di sini ada sumber belajar lainnya seperti radio edukasi, kemudian TV edukasi. Nah, ini juga disediakan oleh Pusdatin. Nah, jadi bisa diajak nih anak-anaknya untuk kalau mau nonton televisi bisa lewat sini. Nah, kalau di sini kan resmi kayak gitu, resmi dari Pusdatin. Seperti ini. Banyak sekali yang bisa ditampilkan di sini video-videonya juga. Nah, baik, insya Allah seperti itu, Bapak Ibu. Silakan boleh dilanjutkan dengan teman-teman kita dari SRB Banjarmasin juga. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Himalini Alfiana yang telah menyampaikan beberapa fitur di aplikasi Rumah Belajar. Nah, Bapak Ibu, ternyata banyak sekali konten-konten video dan audio yang bisa Bapak Ibu guru PAUD gunakan untuk menunjang proses pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu. Baik, untuk fitur yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Suwanto. Nah, beliau ini adalah penyampaian atau sosialisasi terakhir di kegiatan kita hari ini. Kepada beliau, kami persilahkan. Apakah beliau hadir? Ya.
Bapak Suwanto, apakah bisa berhadir? Bapak Suwanto? Oh iya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Kolis, terdengar ya suara? Cek, cek. Ya. Terdengar, Pak. Ya. Terdengar, Pak, terdengar. Jelas suaranya, Pak. Oh ya, tadi soalnya nggak terdengar suara sama sekali. Oke, mohon maaf. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah terdengar suara ulang ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan izin share screen. Salah, Pak, share screen-nya, Pak. Sudah? Belum tampil. Oh, belum tampil. Bentar. Sudah ya? Sudah bisa terlihat? Ya, sudah bisa terlihat, Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, tadi sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat rumah belajar, mulai dari kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya, tadi sudah disampaikan. Kemudian ada fitur pendukung. Di fitur pendukung ini kan bersama Bapak Ibu PAUD ya. Jadi yang sesuai mungkin di sini EduGame. Di EduGame. Jadi Bapak Ibu, EduGame ini adalah game yang tentunya muatannya adalah muatan pendidikan begitu. Jadi ada game-game yang nanti bisa dibuka, diakses, bisa dimainkan. Tentunya yang sesuai dengan usia PAUD ya. Kayaknya jaringannya kurang bagus nih, bukanya loadingnya lama. Oke. Kita tunggu bentar. Iya. Jadi ini adalah bermain sambil belajar Bapak Ibu dengan fitur EduGame rumah belajar. Jadi ini ada menyusun angka, ada beberapa permainan yang sesuai dengan usia PAUD itu bisa ini menyusun angka misalnya. Kemudian kalau kita mau lihat game yang lain bisa diklik lihat selengkapnya. Ini ada macam-macam game, ini ada
energi berubah ini mungkin nggak yang sesuai nih, menangkap balon. Nah ini mungkin sesuai juga untuk anak PAUD gitu. Kemudian ada yang ini ada binatang-binatang nih, animalia, bisa juga dimainkan. Nah itu tentang EduGame. Kemudian fitur yang lain di sini. Nah, ini ada blok pena. Nah, blok pena ini bisa Bapak Ibu yang mengisinya. Nah, Bapak Ibu bisa juga membacanya di situ tentang artikel-artikel yang sudah dibuat atau dipost oleh guru-guru yang lain, ya, guru-guru mungkin dari seluruh Indonesia ya yang menuliskan di artikel blog pena ini. Sebentar, ini masih loading tampilannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menulis begitu tentang pembelajaran di PAUD, bisa juga nanti bisa dimasukkan di blog pena. Mohon maaf nih, kayaknya jaringan lagi nggak bisa bersahabat, masih loading. Nah mungkin bisa ditampilkan oleh teman-teman yang lain karena agak lama nih ya loadingnya. Mohon maaf. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah ini juga bisa Bapak Ibu gunakan ya. Nah, nanti menyambung ke pengembangan keprofesian itu ke simpatik ke di mana di situ salah satunya peserta pembatik ini adalah mengikuti masuk di situ menjadi simpatik, yaitu sebagai peserta diklat gitu ya, mulai dari pembatik level 1, 2, 3 dan 4. Nah, sebenarnya di situ juga ada pelatihan-pelatihan yang lain secara daring yang dilakukan oleh Pusdatin melalui simpatik ini. Nanti sekali lagi mohon maaf nih, loading terus nggak bisa nyambung. Jadi itu Bapak Ibu, jadi nanti bisa dibuka oleh sahabat rumah belajar yang lain, ini yang tadi yang tidak sempat saya buka begitu ya, nggak bisa dibuka nih. Nah itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu eksplorasi sendiri nanti di rumah belajar. Kalau lewat HP sebenarnya kan bisa tinggal menginstal aplikasinya di Play Store, di download rumah belajar. Terima kasih. Kembali kepada Bapak Kolis. Silakan Bapak Kolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Suwanto yang telah menjelaskan kepada kita semuanya tentang fitur-fitur terakhir di aplikasi rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, ternyata banyak sekali fitur-fitur yang bermanfaat baik untuk peserta didik kita, bahkan untuk kita sendiri. Untuk peserta didik, kita tadi bisa menggunakan sumber belajar, menonton video, konten-konten lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk mereka semua. Sedangkan untuk kita juga banyak tadi fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, seperti blok pena, dan lain sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu, karena semuanya sosialisasi sudah dipaparkan oleh para sahabat rumah belajar kita tadi, kita masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau langsung bertanya Bapak Ibu. Ulun persilahkan. Ada Bapak dan Ibu?
Dan sekali lagi ulun ingatkan juga Bapak dan Ibu untuk mengisi absen yang dikirimkan di kolom chat kita. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, bagaimana nih para sahabat rumah belajar? Luar biasa nih Pak Holis. Ibu-ibunya insya Allah sudah paham, bahkan mungkin sudah pernah menggunakan gitu ya Pak ya. Gimana kalau kita minta testimoni aja nih Pak? Oke, bisa Ibu. Kita minta testimoni dari para peserta nih. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin menyampaikan terkait tentang aplikasi rumah belajar tadi. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Ada yang ingin menyampaikan Bapak dan Ibu? Kami persilahkan juga. Ada Bapak dan Ibu? Atau apakah boleh ulun memilih? Iya, baik. Sepertinya ulun mohon izin Bapak dan Ibu untuk mungkin ada yang ulun pilih beberapa 2 orang guru bisa ya, Ibu Himaya. Ya boleh. Kepala sekolah boleh nih, kepala sekolah. Kepala sekolah, wah luar biasa Bapak dan Ibu. Siapa Ibu Hima? Ibu. Mohon izin dengan hormat Ibu Hadijah boleh? Boleh, Ibu Hadijah. Beliau ini sangat antusias melihat, sangat fokus mendengarkan sosialisasi kita dari tadi Bapak dan Ibu. Boleh, Ibu Hadijah? Terima kasih, Ustaz. Memang inilah baru membuka, tadi juga sambil melihati untuk konten-konten PAUD. Memang ini kalau untuk video, kalau belum lihatnya ada terlalu banyak tuh, banyak kayak cerita-cerita yang apa namanya cuma suara kayak gitu. Kalau bisa nanti, karena kan memang dari PAUD ini mudah-mudahan banyak lah nanti yang dari apa namanya yang ikut SRB gitu ya. Jadi bisa membuat konten-konten yang memang khusus itu untuk PAUD lebih banyak video kayak gitu. Jadi kalau lihat sini video ada terlalu banyak, cuma ada 4, sisanya kayak suara-suara aja gitu. Jadi untuk konten yang namanya anak PAUD itu kan pasti dia melihatnya itu visual gitu ya. Jadi harus ada tampilan-tampilan yang memang bisa dilihat, bukan cuma hanya didengar kayak gitu. Jadi ini mencoba lihat beberapa tadi. Ya masukannya sih kalau yang ini apa namanya membantu guru gitu ya, mencari video yang memang kalau misalnya sesuai dengan tema ya bisa kita unduh gitu. Kemudian kita bisa manfaatkan selain juga mencari di YouTube gitu artinya sesuai tema gitu. Jadi untuk membantu apa namanya media pembelajaran gitu untuk menambah pengetahuan siswa. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Hadijah. Memang ya Bapak dan Ibu untuk konten-konten PAUD sebenarnya agak terbatas dan perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sebenarnya semua konten-konten yang ada di aplikasi rumah belajar itu adalah konten-konten yang dibuat oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Nah jadi selain kita bisa memanfaatkan mungkin nanti guru-guru PAUD di seluruh Indonesia terutama di Banjarmasin dan Banjarbaru boleh kita berkontribusi untuk mengisi konten-konten yang ada di aplikasi portal Rumah Belajar Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Hadijah yang telah menyampaikan dan memberikan saran atau masukan terkait sosialisasi kita hari ini tadi. Baik, untuk selanjutnya boleh ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan? Boleh ulun izin memilih Bapak Ibu ya. Siapa ya? Ibu Norma, apakah bersedia? Oke, Bu. Boleh Bu, bersedia Ibu?
Boleh Ibu menyampaikan sedikit testimoni Bapak dan Ibu, Ibu Norma ya, terkait sosialisasi kita hari ini tadi. Boleh nggih Ibu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Ulun di sini baru sedikit menyimak tentang apa yang tadi disampaikan dari Ustazah Fatmah tentang apa sih? Blok pena. Dari Ustazah Fatmah tadi, Ustaz? Ada blok pena sama augmented reality, Pak. Ya, itu ya. Bisa diulang kembali, Ustazah Fatmah menyampaikan sedikit tentang apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan PAUD. Ibu Fatmah? Iya. Bisa diulang, Ustaz, minta sampaikan dengan Ustazah Fatmah untuk penyampaiannya. Terima kasih, Ibu. Iya. Oke, silahkan Ustazah Fatmah. Jadi untuk ulun share screen dulu ya, Bu. Nah, untuk augmented reality ini seperti kalau sekarang tuh banyak mainan yang gambar yang bisa di-scan, Bu. Yang bisa di-scan, kemudian nanti tampil di layar itu bentuknya seperti gambar aslinya, bentuk aslinya. Nah, ini di gambar awal ini seperti ini terlihat ya? Iya, terlihat. Nah, ini seperti kucing, tapi kucingnya seperti terlihat lebih nyata. Nah, kalaunya kita lihatkan gambar saja kepada anak-anak mungkin biasa ya. Ketika kita lihatkan dengan aplikasi ini, kita scan gambar yang sudah disediakan, nanti akan terlihat gambar itu lebih nyata, Bapak Ibu. Nah, misalnya Ibu Norma mau mengajak anak-anak ke kebun binatang, tapi terkendala sesuatu karena pandemi. Jadi bisa dengan augmented reality ini. Nah, jadi misalnya disediakan beberapa gambar binatang-binatang, kemudian aplikasinya sudah siap, habis itu dengan handphone atau tablet, nanti di-scan asal sudah siap aplikasinya di HP tersebut, Ibu. Jadi di-scan gambar tersebut, diarahkan gambar tersebut, HP-nya tersebut ke gambar, kayak kita mau men-scan sesuatu biasanya, Bu. Enggak. Nanti akan tampil, misalnya gambar tersebut ada gambar kucing. Nanti ada tampilan kucing yang lebih nyata, Bu. Kayak kucing beneran. Okay. Nah, seperti itu, Ibu, mungkin gambarannya. Ada lagi, Bu. Bisa dipahami lah, Bu. Kalaunya masih ada sesuatu bisa ditanyakan lagi, Bu. Mungkin mengingat waktu itu aja yang ulun minta diulang kembali untuk diperjelas. Makasih Ustazah Fatmah atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Ibu Norma dan Ustazah Fatmah. Baik, Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Kami persilahkan. Ada Bapak dan Ibu? Baik, jika sudah tidak ada dan mengingat waktu kita sudah hampir habis, mari Bapak dan Ibu kita masuki acara kita yang terakhir yaitu penutup. Ulun selaku moderator mohon maaf dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada hari ini dan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, kekurangan dan kesilapan kami dalam agenda atau acara sosialisasi pada hari ini. Ulun akhiri, mari kita sama-sama menutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Ya Rabbil alamin. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Mastika, terima kasih Ibu Bu Dwi Norma, Bu Rahayu, Dwi, Ibu siapa ini KBIT, Mama, Bu Dija, terima kasih. Ibu Ana, Semuanya, terima kasih. Ibu dari Tanah Laut ini siapa? Bapak Sabra.